Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Indra Sajidiani. Saya Yoga Setiawan. Saya Maria Jahra. Saya Nurul Nabila. Saya Alifia Jespira. Saya Nadia Nur Anissa. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perubahan iklim dan pemanasan global. Selamat menyaksikan. Hari ini panas banget gak sih, Mel? Ini karena perubahan iklim tau, Bil. Emang perubahan iklim itu apa sih? Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami seperti melalui variasi siklus matahari. Namun, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 atau kurang lebih 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Penyebab pemanasan global. Saat emisi gas rumah kaca menyelubungi bumi, panas matahari pun terperangkap. Hal ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Dunia sekarang semakin memanas lebih cepat daripada kapanpun sepanjang sejarah yang tercatat. Berikut ini penyebab pemanasan global. Penciptaan energi. Menghasilkan listrik dan panas dengan membakar bahan bakar seperti fosil, batu bara, minyak, dan gas alam adalah salah satu penyebab utama emisi global. Penyebab pemanasan global. 2. Manufaktur. Manufaktur dan industri menghasilkan emisi sebagian besar dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi untuk membuat barang-barang seperti semen, besi, baja, elektronik, plastik, pakaian, dan barang-barang lainnya. Pertambangan dan proses industri lainnya juga melepaskan gas. Deforestasi. Penebangan hutan yang luas atau deforestasi juga berkontribusi pada pemanasan global. Hutan-hutan menyerap CO2 dari atmosfer sebagian besar bagian dari siklus karbon alami. Ketika hutan ditebang, CO2 yang sebelumnya disimpan dalam pohon dilepaskan ke atmosfer. Dan masih banyak lagi. Dan sebagian besar penyebab pemanasan global adalah ulah manusia. Dampak pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya temperatur di beberapa wilayah dan perubahan iklim. Yang kedua, mencairnya glasier sehingga permukaan air laut meningkat dan menyebabkan daerah pantai akan terendam. Yang ketiga adalah peningkatan suhu akan menyebabkan semeluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme dan ekosistem. Dampak penyebab pemanasan global yang keempat adalah hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pengasaman air laut. Padahal, banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Lalu, yang kelima adalah curah hujan dan cuaca tidak menentu, sehingga menyebabkan terjadinya gagal panen. Lalu, yang keenam adalah lapisan ozon atau atom oksigen pada atmosfer menipis. Sementara, dia memiliki fungsi mengatur dan menyerap ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi, menjaga kestabilan suhu bumi, dan melindungi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Bil, tadi kan aku sama Nadia udah nyebutin dampak pemanasan global. Lalu apa sih solusi untuk mengatasinya? Nah, jadi solusi untuk mengatasi pemanasan global itu yang pertama, mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor menyumbang CO2 yang menyebabkan pemanasan global. Yang keempat, mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini dapat menyebabkan efek rumah kaca.
menyaksikan video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi